Kita masuk ke hadis berikutnya. Hadis ke-21 kalau di kitab kami. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamata famshu ila as-salati wa 'alaikumus sakinatu wal waqar. Wa la tusri'u, fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu." Muttafaqun alaih wal lafzu lil Bukhari. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau telah berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza sami'tumul iqamah." Kalau kalian sudah mendengar iqamah, suara iqamah sudah dikumandangkan maksudnya, lalu posisinya belum di dalam masjid, masih di luar atau masih di rumah, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Famshu ila sholati wa 'alaikumus sakinatu wal waqar." Maka hendaklah kalian berjalan menuju ke tempat salat itu dengan sakinah wal waqar. Sakinah itu artinya tenang. Adamul isti'jal fil harakah. Itu disebut dengan sakinah. Jadi nggak usah lari, apalagi terburu-buru. Ya. Lagi di toilet, kamar mandi, Allahu Akbar, kok mati, cepat-cepat, nggak taunya kakinya masih belum ini Pak, sebelah itu masih di atas, sebelah lagi udah turun, sebelah masih di atas, Allahu Akbar, waduh belum turun, baru dia nurunin sudah takbiratul ihram. Nah itu nggak boleh, itu masih mending. Kalau lari terburu-buru jatuh terkusruk ya. Maka Islam mengajarkan kepada kita tenang-tenang aja, pelan-pelan aja. Wal waqar. Kalau waqar itu lebih ke diem gitu. Kalau tadi tergesa-gesa, sakinah itu jangan tergesa-gesa. Kalau waqar itu diem. Jadi nggak celungak, celinguk sana kemari, gerak ini gerak itu. Disebut dengan waqar. Makanya perempuan itu disebut atau wanita itu dianjurkan untuk waqarna fi buyutikunna, diem di rumah, jangan kemana-mana. Nah kalau al-waqar di sini maksudnya adalah diam, tidak memperbanyak gerakan kayak ke sana, ngeliat ke sini, ngeliat ke situ, ngeliat atau gerak ini, gerak itu. Jadi kalau sudah iqamah datang dengan khusyuk dan tenang. Ya, meskipun dia belum disab. Ya, di jalan itu gosok ke sana kemari, lihat apa, lihat itu. Udah fokus aja mau ke sholat, jalan pelan-pelan. Ustaz saya kalau jalan pelan-pelan nanti tertinggal rakaat pertama, nggak masalah, kata Rasulullah. Wala tusri'u, jangan tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu. Yang kalian dapati imam, nah itulah kalian salat bersama imam. Wa ma fatakum fatimmu. Yang tertinggal dengan imam, ya sudah nanti disempurnakan. Begitu selesai imam salam, lanjutkan. Tertinggal berapa rakaat? 1 rakaat, 2 rakaat, nggak masalah. Tetap kita dapat pahala salat berjamaah. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali tidak sampai masjid sudah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Ustaz tertinggal, ya nggak masalah. Berarti besok-besok datang cepetan, gitu aja kan. Tapi nggak usah terburu-buru, apalagi sampai lari-lari. Datang aja. Kalau tidak mau terburu-buru, maka usahakan begitu azan udah jalan ke masjid. Apalagi kalau di kita sekitar 15 sampai 20 menit jeda waktunya. Saya dari Puri Serpong aja masih azan di rumah sampai sini masih ada 14 menit. Masih dapat. Bisa tidak terburu-buru. Nah, ini sifat dan karakteristik umat Islam itu begitu. As-sakinah, tenang. Wal waqar, tidak gerasa-gerusuk istilahnya. Tadi dibaca oleh imam kita, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Jadi ternyata tidak hanya dalam sholat, bahkan dalam kehidupan sehari-hari efeknya itu akan berasa. Orang kalau sholatnya itu tenang, tidak tergesa-gesa, maka itu akan berefek dalam semua aktivitas kehidupannya. Dalam bersosialisasi dengan masyarakat, dalam aktivitas bekerja, dalam melakukan semua kegiatan-kegiatan, dia akan lakukan dengan penuh tenang. Orang kalau tenang, maka dia akan mengerjakan pekerjaan itu akan beres. Ide-idenya akan keluar, ide cemerlang. Sementara kalau tergesa-gesa, gerasa-gerusuk, terburu-buru, pekerjaan juga nggak akan beres. Pekerjaan dilakukan dengan tergesa-gesa itu nggak akan beres. Selesai mungkin, tapi selesainya nggak rapi gitu. Saya mau cepat-cepat selesai, pasti nggak rapi itu.
Gak usah jauh-jauh Pak, gulung karpet aja, gulung karpet. Itu kalau kita tergesa-gesa, itu pasti mencong gitu. Coba dah gulung karpet. Itu mesti pelan-pelan, dia rata nanti. Tapi kalau coba cepet, kok jadi mencong ini ya? Gelar lagi, gulung lagi. Itu pasti itu. Maka kata Allah, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Yang berjalan, itu kalau jalan di atas muka bumi itu jalan dengan tenang. Tidak tergesa-gesa, terburu-buru. Nah, berkendara juga begitu, tenang aja, tidak usah terburu-buru. Nah, tapi kalau tergesa-gesa, itu efeknya. Kalau nggak ditabrak, kita yang nabrak, Pak. Al-ajalatu minasyaitan. Ya. Tergesa-gesa itu dari syaitan dalam semua urusan, apalagi dalam masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan haji ya. Haji. Pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika haji bersama para sahabat, selesai wukuf di Arafah, mau lanjut ke Muzdalifah lalu ke Mina, itu orang tuh langsung terburu-buru. Ya kan jarak dari Arafah ke Mina ke Muzdalifah itu sekitar 6 kilo. Kalau sekarang pakai bus, meskipun ada juga yang jalan kaki itu langsung ya. Kalau dulu kan naik kuda, naik onta dan jalan kaki. Sementara selesai dari Arafah itu maghrib. 6 kilo, lumayan Pak jalan 6 kilo. Dari sini kemana 6 kilo kira-kira ya? Dari sini ke sana lah ya, 6 kilo. Lumayan jalan itu. Jangan sampai terlalu malam sampai di sana, maka pada buru-buru cepet-cepet gitu. Teriak dengan suara yang sangat lantang. Ya ayuhan nas, manusia alaikumus sakinah, as-sakinah. Tenang, tenang, tenang. Sampai begitu Rasulullah SAW. Karena tergesa-gesa itu sama sekali tidak akan mendatangkan maslahat dan manfaat. Dalam ibadah kita diatur dan diajarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam untuk selalu tenang. Karena ketenangan ini itu yang akan mendatangkan kekhusyuan. Gimana Ustaz, saya kok sholat nggak bisa khusyuk? Jangan-jangan kita tergesa-gesa. Wudunya cepat-cepat tergesa-gesa, jalan menuju masjidnya tergesa-gesa, sholatnya pun tergesa-gesa. Sehingga bawaannya pengen cepat-cepat aja. Jadi kalau imam agak bacanya panjang dikit udah mulai protes, gelisah. Ini kok lama banget sih? Karena dia biasa cepat. Itu yang menyebabkan kekhusyuan tidak mendatangi sholat kita. Rukunya jadi nggak sempurna, iktidalnya menjadi tidak lurus, sujudnya duduk antara dua sujud, tahiyatnya dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang dia sendiri bingung. Tadi saya baca apa sih lagi sujud? Karena terburu-buru. Rabbik firli aja nggak lengkap. Rabbik firli wani. Rabbik firlinya doang yang jelas sama wani aja. Sisanya nggak tahu apa yang dibaca. Apalagi menghayati bacaannya. Gimana kita menghayati bacaan kita? Kalau sudah tidak menghayati bacaan kita ketika sholat, bagaimana kekhusyuan akan datang? Dan bagaimana doa-doa kita dalam sholat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tergesa-gesa. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, alaikumus sakinah wal waqar. Hendaklah kalian itu sakinah, tenang, dan juga al-waqar, tidak banyak gerak. Apa tidak boleh banyak gerak Ustaz? Enggak boleh kalau tidak ada hajah atau kebutuhan. Tapi kalau ada hajah kebutuhan ya enggak apa-apa. Bahkan harus ya, seperti kita ceritakan mengisi saf. Harus bergerak meskipun lebih dari 3 gerakan. Mengisi saf. Atau misalnya menghindarkan diri dari bahaya. Lagi sholat baik fardu atau sunnah misalnya, tiba-tiba anak kita kalau di rumah sholat tahajud misalnya, lagi sholat tiba-tiba anak kita mau jatuh dari kasur, nah, maka kita bergerak, kita ambil anak kita taruh letakkan dengan baik, setelah itu lanjutkan sholatnya. Agak jauh kasurnya Ustaz, lebar juga, nggak apa-apa, nggak masalah. Berarti banyak gerakannya, banyak, nggak masalah. Kalau gerakan itu dibutuhkan, maka dia tidak mengganggu kekhusyuan. Yang mengganggu kekhusyuan itu adalah gerakan yang tidak dibutuhkan. Lagi kalau celingak-celinguk, masih ada juga jamaah kita masih celingak-celinguk ya. Kayaknya nggak ikut ngaji kuliah subuh mungkin ya. Selesai Jumatan itu masih kita lihat. Ya. Atau selesai sholat fardu, biasanya siang itu sholat zuhur, ya, selesai kan banyak yang ba'diyah itu masih kelihatan tuh. Allahu Akbar. Masih ke situ Pak matanya. Padahal tatapan kita mestinya ke
tempat sujud. Bukan kesana kemari bukan. Nah, itu tidak ada al-waqar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita kalau sudah iqamah pun tetap tenang datang. Meskipun kau terlambat, meskipun kau telat, tetap. Meskipun cuma dapat salam pertama imam doang, jadi imam waduh udah duduk tahiyat. Allahu Akbar, langsung turun ikut duduk tahiyat akhir. Terus imam assalamualaikum warahmatullah, kita tetap tercatat sholatnya berjamaah. Pahalanya sama Ustaz sama yang datang duluan? Ya beda. Datang belakangan pengen sama pahalanya baik duluan? Enggak lah, beda. Tapi hitungannya checklistnya sholat berjamaah gitu. Berapa nilainya? Nah, itu tergantung Allah lah, terserah malaikat nyatetnya. Datang telat masa mau sama pahalanya dengan datang pertama? Pasti beda. Tapi status sholat berjamaahnya sudah dapat, minimal 25 atau 27 derajat itu sudah kita dapat ya. Kalaupun nggak dapat, sudah selesai, ya, cari mana tahu ada jamaah yang masbuk yang menyempurnakan sholatnya, maka kita ikut berjamaah dengan dia ya. Jangan sampai kemudian kita tergesa-gesa. Hadis kedua atau hadis berikutnya, an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala, dari Ubay bin Ka'ab semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul wa ma kana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah azza wa jalla. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i wa sahahahu Ibnu Hibban. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, ini sahabat mulia sekali ya, yang salah satu sahabat yang menjadi imam ya, atau qari ya, qarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah turunkan surat Al-Bayyinah itu langsung Rasulnya diminta tolong bacakan, sampaikan kepada Ubay bin Ka'ab, sampai menangis Ubay. Ya Rasul, kau panggil saya untuk mendengarkan surat ini? Iya. Kenapa ya Rasul? Allah yang nyuruh. Allah nyebut nama saya? Iya. Subhanallah. Namanya disebut Pak. Ahlul Quran itu Masya Allah. Disebut namanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disampaikan kepada nabinya. Ya Rasul, bacakan surat ini kepada Ubay bin Ka'ab. Allah yang nyuruh. Ya Allah, nama kita disebut oleh Allah itu senangnya tuh luar biasa. Ya. Jangankan oleh Allah, pejabat aja pejabat. Ada orang habis ketemu dengan pejabat, terus ketemu sama kita. Nah, itu Pak Gubernur nitip salam buat ente. Hah? Gubernur nitip salam buat saya? Iya. Nama saya disebut, namamu disebut. Senangnya luar biasa. Tapi kalau nitip salam buat ente, nama saya disebut? Enggak sih, bilang salam buat seluruh rakyat. Wah, itu enggak ada. Enggak pede kita, namanya enggak disebut ya. Semua orang bisa kena. Tapi kalau nama kita spesial disebut, wah itu luar biasa. Nah, Ubay bin Ka'ab ini disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya untuk dibacakan surat Al-Bayyinah. Waduh, Masya Allah. Mulia sekali ini. Apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'ar rajuli azka min salatihi wahdah. Orang yang salat berdua itu lebih baik daripada salat sendirian. Wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Dan orang yang salat berjamaahnya bertiga lebih baik daripada salatnya berdua. Begitu seterusnya. Semakin banyak jamaah itu semakin besar pahalanya. Jadi kita sholat berjamaah, berapa jamaahnya? 2 saf. Bagus. Tapi kalau kita bisa dapat 3 saf, 4 saf, 5 saf sampai penuh, itu pahalanya lebih banyak. Jadi semakin banyak yang sholat berjamaah bersama kita, semakin banyak sharing pahalanya. Ya, kita selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sholat mendoakan salam. Semakin banyak yang mendoakan salam, keselamatan semakin banyak diberikan kepada kita. Kita dalam tahiyat itu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, kita jadi orang saleh itu Pak, didoain oleh seluruh umat muslim yang ada di dunia ini. Terutama yang sholat bersama kita. Semakin banyak yang sholat bersama kita, semakin banyak yang doain.
Maka hadis ini mestinya memotivasi kita untuk ngajak orang sebanyak-banyaknya salat berjamaah di masjid. Jangan udah merasa saya sih sudah berjamaah di masjid, bodoh amat orang mau sholat di masjid kayak mau enggak kayak terserah dia, neraka dia, surga dia. Enggak Pak. Semakin banyak orang yang ikut bersama kita sholat berjamaah di masjid, semakin banyak juga pahala yang kita dapat. Jadi mestinya begitu sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya cuma 2 saf, ya cuma 3 saf. Itu mestinya memotivasi kita. Gimana caranya ya biar orang semakin banyak datang ke masjid ini, biar orang termotivasi datang ke sini. Karena semakin banyak orang datang ke masjid, itu ternyata punya income pahala buat kita. Punya income pahala. Ajak anak kita, ajak tetangga kita, ajak teman kita, kerabat kita, WA-in. Bro, kok nggak kelihatan sih subuh di masjid? Iya sorry bro, ini ketiduran. Besok masjid ya? Iya ya. Tolong bangunin ya, bangunin kalau perlu. Gitu. Supaya apa? Supaya masjid ini tetap penuh dan banyak yang sholat. Karena ketika penuh dan banyak sholat, itu ternyata kata Rasulullah pahalanya buat kita juga. Tidak berhenti di 27 derajat, itu akan terus bertambah. Semakin bertambahnya jamaah, semakin bertambah juga pahala dan keutamaan. Jadi banyak saudara-saudara kita itu yang merasa sudah ke masjid, ya sudah. Orang tidak ke masjid, ya terserah. Bahkan dicap, munafik di orang. Kok bilang munafik? Saya perhatiin seminggu Ustaz, nggak pernah nongol di masjid. Munafik itu dia. Nggak boleh, justru kita rangkul, kita ajak, ayo. Apa yang membuat dia tidak mau ke masjid? Kita cari solusinya bersama. Ayo, kita biar sama-sama penuhi, ramaikan masjid ini. Supaya keutamaan itu terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kalau sudah keselamatan, keberkahan Allah berikan kepada kita, maka keselamatan dan keberkahan itu akan menyebar di tempat tinggal kita. Itu pasti. Jangan sampai orang berlomba-lomba membangun fisik masjid, tapi tidak berlomba-lomba mengajak orang untuk memenuhi masjid. Nah, ini momennya Isra Mi'raj ya. Meskipun beda-beda ulama ya tentang kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri itu menyebutkan sekitar 6 pendapat tentang kapan. Ada yang dibilang bulan Ramadan, tahun ke-10 Hijriah, tahun 5 Hijriah. Ada yang pas Rasul dapat wahyu pertama, macam-macam lah. Ya, ada yang di bulan Rajab, di bulan macam-macam tanggalnya. Yang jelas peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi. Dan pelajaran penting Isra Mi'raj itu adalah masjid ke masjid, salat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha setelah melewati Baitul Ma'mur untuk menerima perintah salat. Dari masjid ke masjid untuk salat. Jadi bukan cuma dari masjid ke masjid, ke masjid untuk bangunnya doang, atau untuk jalan-jalannya doang, tapi nggak sholat. Yang penting itu sholatnya itu. Jauh-jauh Pak Rasulullah berangkat sampai ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Yang dari ini ke langit pertama aja itu sekitar 5 juta sekian tahun cahaya. Langit pertama, ini langit ke-7 tembus sampai ke Sidratul Muntaha. Jauh sekali itu Rasulullah melakukan perjalanan. Apa oleh-olehnya? Salat. Sejauh itu melakukan perjalanan, sejauh itu Allah panggil nabinya untuk ngasih amanah nih, tunaikan salat. Yang tadinya 50, setelah sarannya Nabi Musa alaihissalam kemudian bernegosiasi akhirnya jadi 5. Kata Nabi Musa, kalau bisa minta dispensasi lagi dah. Saya ini puluhan tahun bersama dengan Bani Israel, yang cuma 3 kali doang sholat itu aja udah banyak yang ditinggal. Cuma pagi, siang dan sore saja itu aja banyak yang ditinggal. Umatmu lebih secara fisik dan secara umur lebih kecil dibandingkan dengan umatnya Nabi Musa alaihissalam. Pasti nggak bakal kuat. Kata Rasulullah, malu saya. Udah dikurangin masih minta dikurangin aja, malu saya. Maka kita buktikan kepada Nabi kita bahwa betul umat kita ini atau umat Nabi Muhammad ini tidak seperti umatnya Bani Israel atau umatnya Nabi Musa alaihissalam. Kita sanggup 5 rakaat ini, 5 waktu ini. Maka kata Rasulullah 5 ini sudah sama dengan 50. Karena kan satu ibadah itu pahalanya minimal 10. Berarti kalau 5 kali ya
Minimal 50 itu sama. Maka kita sama-sama kita ajak keluarga, kerabat, saudara, teman, kolega untuk ayo sama-sama kita penuhi lagi masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita tunaikan salat berjamaah, karena dengan semakin banyak kita melakukan salat berjamaah, kita akan selalu sharing pahala, kita akan selalu membawa kebaikan dan keberkahan untuk sesama kita, yang itu tentu sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita ini. Untuk apalah kita hidup bergelimang harta tapi tidak mendatangkan keselamatan dan keberkahan. Nah, salat berjamaah itu yang akan membuat semua yang Allah berikan kepada kita insya Allah mendatangkan keselamatan dan keberkahan, baik untuk hidup kita di dunia ini dan terlebih lagi untuk besok dalam kehidupan kita di yaumul qiyamah kelak insya Allah.